Pada 28 Oktober 2025, badai Melissa menghantam Jamaika dan menghancurkan impian surga. Kerusakannya tidak hanya fisik, tapi juga geopolitik. Kini negara Karibia menghadapi kenyataan menakutkan. Satu badai bisa menghancurkan segalanya. Dan yang terburuk adalah mereka hampir tak bisa mencegahnya. Bencana besar tidak hanya menyebabkan kehancuran, tapi juga menimbulkan ketergantungan. Jika badai besar menerpa Florida atau Texas, ada benua di belakangnya yang menyerap dampak. Sumber daya bisa masuk dari darat dan ekonominya kuat. Namun pulau-pulau itu tak punya tempat bersembunyi. Dari 7.000 pulau kebanyakan kosong, bukan surga tapi benar-benar terisolasi. Lihat peta saja, Bahama mengalami dampak dari letak geografisnya, dengan 74% penduduk tinggal di ibu kota Nassau. Coba perhatikan kembali petanya. Ada yang kamu sadari? Nassau hanya 180 mil dari Miami. Perjalanan ini singkat untuk turis, tapi terasa seperti hukuman mati bagi Karibia yang mandiri. Ini berarti pusat kehidupan Bahama lebih dekat ke Amerika Serikat daripada wilayahnya sendiri. Kepulauan Bahama membentang sampai Pulau Great Inagua, 370 mil jauhnya. Pada jarak sejauh itu, mengkoordinasikan pertahanan atau memberikan dukungan pemerintah hampir mustahil, sehingga pulau-pulau terpencil sebagian besar harus mengandalkan diri sendiri. Itu berarti Anda jadi sasaran empuk. Di Pasifik, pertahanan terbaik pulau bukan tembok, senjata, atau aliansi, melainkan tetap tersembunyi. Saat ditemukan orang luar, mereka jadi rentan. Karibia menjadi tempat uji cobanya. Setiap invasi, kekaisaran, dan perang dagang bermula di sini. Contohnya Hispaniola, pulau yang terbagi dua. Bukan karena masa depan Republik Dominika dan Haiti memang harus terpisah, tapi karena keputusan ibu kota kekaisaran yang berjarak ribuan mil. Penduduk lokal dianggap tidak penting. Ketika kamu tinggal di sebuah pulau kecil, kamu sangat rentan terhadap banyak hal. Dan yang terburuk dari semuanya, seringkali adalah manusia lain. Saat itu kamu sadar Karibia bukan surga secara kebetulan, melainkan taman bermain indah bagi kekuatan besar dunia. Saat Columbus tiba pada 1492 ribuan mil dari lokasi yang ia duga, ia mendapat pencerahan mengejutkan. Penduduk setempat benar-benar tak berdaya, bukan hanya karena kuman yang tak kasat mata. Pulau-pulau itu adalah perangkap, terisolasi, mudah dieksploitasi, dan itulah yang mereka lakukan. Kerja paksa, perampasan tanah, dan pembantaian. Saat Columbus tiba di Hispaniola, ada ratusan ribu Taino. 20 tahun kemudian, hanya tersisa 32 ribu orang. Itu turun 90%. Di Karibia, masyarakat adat dimusnahkan, tersebar ke komunitas kecil terisolasi, atau melebur ke generasi-generasi berikutnya. Geografi menciptakan surga dan kerentanan bagi mereka, dan itu belum berakhir. Spanyol sadar pulau-pulau itu potensial untuk dieksploitasi, begitu juga pihak lain. Prancis masuk ke Hispaniola dan menetapkan perbatasan yang masih ada hingga kini. Inggris mengusir Spanyol dari Jamaika. Belanda menganggap Aruba punya garam yang mereka perlukan. Setiap kerajaan membawa bendera berbeda, tapi tujuan sama. Pada 1823, kawasan Amerika menjadi halaman belakang Amerika Serikat. Doktrin Monroe awalnya hanya sebuah dokumen, tapi Karibia harus hidup di bawahnya. Spanyol menguasai Kuba selama berabad-abad, namun saat Theodore Roosevelt tertarik, Spanyol tak mampu mempertahankannya dan juga tak bisa mempertahankan Puerto Rico. Satu pulau langsung berpindah tangan. Amerika Serikat masih membayangi pulau lainnya. Uni Soviet tidak sekedar mundur setelah krisis rudal Kuba. Mereka menjadi bagian jaringan intelijen Kuba di Kompleks Intelijen Sinyal Lourdes, selatan Havana, untuk mengawasi Amerika. Tirai besi runtuh, Uni Soviet pergi, dan Amerika masih berkuasa di kawasan ini hingga kini. 500 tahun satu pola. Karibia jadi mainan kekuatan besar dunia. Jika Anda suka pembahasan geografi seperti ini, tekan subscribe. Saya sudah menghabiskan banyak waktu meneliti pulau-pulau Karibia, mungkin perlu liburan untuk memulihkan diri. Teknologi modern seharusnya mengurangi tekanan di Karibia. Dulu penduduk asli tak bisa menyebar kabar saat penakluk datang. Kini ada jaringan seluler dan media sosial yang saling menghubungkan dunia. Jadi mengapa Kepulauan Karibia belum membangun persatuan politik atau ekonomi seperti Uni Eropa? Sekali lagi, semuanya kembali pada lokasi, lokasi, dan lokasi.
Lokasi yang membuat kebutuhan pokok menjadi lebih sulit dari seharusnya. Makanan, bahan bakar, infrastruktur. Segalanya jadi lebih mahal, lebih lama, atau tergantung orang lain. Kamu mungkin mengira itu melimpah di Karibia, tapi kenyataannya tidak begitu. Air tawar di permukaan mudah tercemar di antara lautan. Badai topan memperparah, membanjiri persediaan dan merusak sumur. Beberapa pulau bergantung pada desalinasi yang mahal dan terbatas, sehingga sering terpaksa mengimpor air. Jamaika, Barbados, dan Bahama sangat bergantung pada bantuan luar untuk bertahan. Jika negara tak mampu mengamankan airnya, keamanan nasional jadi rapuh. Itu jadi pengingat terus-menerus. Geografi membangun surga dan geografi juga membangun kerentanan. Ini adalah salah satu mimpi buruk terbesar dalam geopolitik. Jika bergantung pada kekuatan asing untuk pangan, keamanan nasional terancam. Hanya 3 negara Karibia yang mampu menghasilkan lebih dari setengah kebutuhan pangan sendiri, Guyana, Belize, dan Haiti. 2 diantaranya bukan negara kepulauan. Negara kepulauan harus mengimpor makanan. Wilayah ini mengimpor antara 80 dan 90% pasokan makanannya, dan situasinya lebih buruk bagi Karibia. Trinidad dan Tobago lebih baik dari banyak tetangganya karena memiliki minyak dan gas alam, sekitar 55.000 barel minyak per hari. Wilayah Karibia lain kurang beruntung secara geologis. Puerto Rico dan Republik Dominika telah maju di pasar farmasi, namun ekspor wilayah ini masih didominasi buah, makanan laut, dan bunga. Karibia tetap punya nilai. Jamaika punya bauksit untuk aluminium, dan Kuba menyimpan 30% cadangan nikel dunia. Terdengar mengesankan, tetapi produksi bauksit Jamaika pada tahun 2024 hanya mencapai 0,78% dari total dunia. Tidak cukup mengubah portofolio ekonominya. Nilai nikel Kuba pun terpengaruh oleh salah urus rezim komunis dan embargo Amerika. Kekuatan besar kembali membentuk nasib Karibia, sehingga negara-negara Karibia hanya punya satu cara untuk menghasilkan uang dalam skala besar. Karibia memiliki iklim dan laut indah yang melimpah. Pariwisata menjadi fondasi ekonominya. Wilayah ini dikunjungi 1,26 juta wisatawan per tahun, mayoritas dari Amerika Utara dan Eropa. Di Jamaika dan Bahama, pariwisata menyumbang lebih dari sepertiga PDB, bahkan ada negara yang lebih bergantung lagi. Antigua dan Barbuda mendapatkan 94% PDB-nya dari pariwisata. Satu badai atau satu guncangan ekonomi saja bisa menghancurkan perekonomian ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 jadi peringatan jelas. Pariwisata Karibia turun 67%, hilangkan pendapatan 33,9 miliar dolar. Ini bukan sekedar kerentanan ekonomi, tapi juga mimpi buruk geopolitik. Jika ekspor bergantung pada orang asing yang naik pesawat, Anda tidak sepenuhnya mengendalikan masa depan sendiri. Cukup satu pernyataan atau unggahan media sosial dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyarankan warga Amerika untuk tidak pergi ke Karibia, maka ekonomi kawasan itu bisa runtuh. Ada alasannya. Wilayah tersebut memiliki tingkat pembunuhan yang tinggi, 49,4 per 100 ribu di Jamaika, 51,3 per 100 ribu di Saint Vincent dan Grenadines. Alasan sah bagi kantor diplomatik untuk menyerukan jeda pariwisata ke wilayah itu. Membentuk sebuah serikat Karibia mungkin terlihat bagus di atas kertas, tetapi ketika ekonomi Anda hampir sepenuhnya bergantung pada uang dari kekuatan luar, Anda tidak memiliki banyak pilihan. Biasanya Anda hanya tersenyum dan mengiyakan, apalagi saat bencana datang mendadak dan Karibia bisa mengharapkan lebih banyak lagi bencana seperti itu. Lihat contoh badai Melissa. Badai di Jamaika menyebabkan kerugian 10 miliar dolar, sangat besar dibanding PDB negara itu yang 33,7 miliar dolar pada 2024. Satu badai, satu hari, dan sepertiga ekonomi Jamaika hilang. Yang mengejutkan, badai Melissa sebenarnya bukan kejutan. Tidak ada serangan mendadak seperti Sandy di wilayah Atlantik Tengah Amerika tahun 2012. Jamaika sudah tahu Melissa akan datang. Pihak berwenang sudah bersiap 5 hari sebelum dampaknya. Tim air dikerahkan, evakuasi dimulai, bandara ditutup. Tetap saja pihak berwenang tak bisa berbuat apa-apa. Badai menerjang, 102.300 ekar rusak, tanaman hancur. Setengah hutan di pulau itu rusak,
daftar kerugian terus bertambah setelah Melissa hilang di atas Samudra Atlantik Utara. 2 minggu kemudian, banjir terjadi, memicu darurat kesehatan besar. Pihak berwenang segera memperingatkan warga menghindari kontak dengan air terkontaminasi. Penyakit yang dibawa nyamuk melonjak di seluruh Karibia setelah kejadian itu. Selain itu, biaya perawatan kesehatan jangka panjang untuk pengobatan dan komplikasi lainnya menambah beban berat pada sistem yang sudah terbebani. Jamaika sebenarnya lebih siap dibandingkan banyak negara tetangganya. Negara itu punya obligasi bencana $150 juta untuk kejadian seperti badai Melissa. Negara itu juga menerima bantuan regional dari Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, dana asuransi multinegara dengan 35 anggota. Fasilitas tersebut membayar Jamaika tambahan $71 juta setelah badai terjadi. Meskipun bantuan itu disambut baik, angka-angka tersebut menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Sejak berdiri pada 2007, CCRIF membayar $483 juta. Jumlah ini kurang dari 1/10 kerusakan akibat Melissa di Jamaika saja. Dengan kata lain, bahkan ketika wilayah ini mengumpulkan sumber daya dan berkoordinasi, mereka tetap belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi satu bencana besar dalam 1 tahun saja. Dan badai-badai ini memang terjadi. Di Karibia, sering sekali. Karibia rata-rata mengalami 12 badai tropis setiap tahun. Sebuah pulau biasanya terkena badai yang menurunkan PDB hampir 6% per tahun, bahkan bisa lebih parah. Badai kini lebih sering terjadi dalam waktu lama. Lubang biru besar Belize menjadi penanda iklim lokal. Setiap tahun 12 badai topan melanda Karibia dan masing-masing menyebabkan kerugian 6% dari PDB. Sebenarnya Jamaika dan negara tetangganya hanya punya satu pilihan, mengandalkan bantuan luar untuk pertolongan. Saat badai Maria, Dominika bergantung pada pengiriman bantuan lewat udara dari Inggris, Prancis, dan Belanda. Kerusakannya sangat parah hingga mereka tak bisa impor persediaan sendiri, menyoroti masalah ketergantungan pada bantuan luar. Itu lebih buruk dari mengandalkan turis. Saat badai melanda Jamaika, puluhan ribu langsung kelaparan. Bantuan datang, namun negara-negara tetangganya, terutama Amerika Serikat, menjadi penyelamat yang menjaga orang tetap hidup. Jika Anda mengira solidaritas Karibia bisa mengurangi risiko ini, pikirkan lagi. Tragedi Jamaika justru jadi peluang bagi Republik Dominika. Republik Dominika mengalami lonjakan pariwisata di akhir 2025. Pihak berwenang lebih fokus mengatur penerbangan liburan daripada memikirkan kehancuran yang dialami tetangga mereka. Bencana di satu negara bisa jadi peluang bagi negara lain. Karibia hanya bisa berbuat sedikit. Wilayah ini sangat bergantung pada kekuatan asing yang kini kembali bersaing di sana. Tiongkok cukup kaya untuk menunjukkan pengaruh di sini, bukan lewat bantuan bencana, tapi melalui pengawasan dan investasi strategis. Tiongkok menegaskan kehadirannya di wilayah yang dahulu dipengaruhi kepentingan luar. Wall Street Journal melaporkan ini pada 2023. Kuba sepakat menjadi tuan rumah pangkalan mata-mata baru Tiongkok di dekat Havana yang strategis untuk mengumpulkan data dari Tenggara Amerika Serikat. Pemerintah saat itu banyak merujuk masa lalu. Padahal, aktivitas mata-mata ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ada seruan agar pemerintah Kuba menutup operasi Tiongkok tersebut. Hal ini menyoroti bagaimana negara-negara kuat selalu memiliki pilihan dan dapat menunjukkan pengaruh mereka bahkan di Karibia. Ekonomi Kuba sudah lama dalam kondisi kritis. Kini pasokan energinya juga terancam di tengah pengaruh asing yang terus berlanjut. Sementara itu kekuatan Eropa diam-diam berupaya memperkuat hubungan di Karibia. Perancis masih menguasai beberapa wilayah di Karibia, termasuk Martinique dan Guadeloupe. Pada September 2025, Perancis memakai wilayah ini sebagai basis upaya baru. Perancis ingin mempererat hubungan dengan negara Karibia berbahasa Inggris seperti Dominika dan Saint Lucia. Bagi Perancis, ini memberi lebih banyak opsi di dekat wilayah seberang lautnya dan memperkuat Guyana Perancis. Bagi Karibia, ini hanya versi lain dari cerita lama. Takdir mereka ditentukan orang lain, bukan diri sendiri. Terima kasih telah bergabung hari ini. Saya harap kamu menikmati videonya, dan jika kamu ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu sangat membantu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Mepek.